Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pradita Fistianingsih, mahasiswa Informatika Unwaha Jombang. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai teori proses yang juga teori proses ini bagian dari teori motivasi yang telah saya bahas di video sebelumnya, di mana saya sebelumnya sudah membahas mengenai teori kepuasan atau konten teori. Dan kali ini saya akan membahas mengenai teori proses. Apa sih teori proses itu? Teori proses atau proses teori ini berusaha agar setiap pekerja mau bekerja giat sesuai dengan harapan. Daya penggerak yang memotivasi semangat kerja tergantung dari harapan yang akan diperolehnya. Jika harapan menjadi kenyataan, maka pekerja akan cenderung akan meningkatkan kualitas kerjaannya. Begitu pula sebaliknya. Ada 3 macam teori motivasi proses yang terkenal menurut Hasibuan, yaitu yang pertama. Ada 4. Yang pertama ada teori harapan atau ekspektansi teori. Teori harapan atau ekspektansi teori ini adalah teori yang menjelaskan bahwa seseorang akan bertindak sesuai dengan harapannya terhadap hasil yang akan didapat. Teori ini juga dikenal sebagai teori motivasi pengharapan. Teori ini dikemukakan oleh Victor Hafirum yang menyatakan bahwa seseorang bekerja didasarkan kepada 3 komponen, yaitu yang pertama adalah harapan. Harapan sendiri adalah suatu kesempatan yang disediakan dan akan terjadi karena perilaku. Yang kedua adalah nilai atau value. Adalah nilai yang diakibatkan oleh perilaku tertentu. Misalkan nilai positif pada peristiwa terpilihnya seseorang karena memang ingin dipilih dan beliau mau dipilih. Nilai negatif bila seseorang kecewa karena sebenarnya tidak ingin dipilih, serta acuh tak acuh jika bernilai 0. Yang ketiga adalah pertautan atau instrumentality. Pertautan ini adalah besarnya probabilitas jika bekerja secara efektif, apakah akan terpenuhi keinginan dan kebutuhan tertentu yang diharapkan. Contoh penerapan teori harapan ini, yang pertama, karyawan percaya bahwa bekerja lembur akan menghasilkan penyelesaian proses yang sukses. Seseorang mendaur ulang kertas karena berpikir bahwa semakin banyak kertas yang didaur ulang, semakin sedikit juga sumber daya yang akan digunakan. Lalu, ada teori penetapan tujuan atau goal setting theory. Teori penetapan tujuan ini adalah teori manajemen yang menjelaskan hubungan antara penetapan tujuan dan kinerja. Teori ini dikemukakan oleh Edwin Lock pada tahun 1968. Prinsip dasar teori ini adalah pentingnya menetapkan tujuan yang spesifik, menantang, dan terukur. Lalu, pemahaman individu terhadap tujuan akan memengaruhi perilaku kinerjanya. Jika seseorang nggak paham sama apa tujuannya, pasti kerjanya itu tidak akan berjalan sesuai rencananya karena emang mereka bingung apa tujuannya. Lalu yang ketiga ada komitmen untuk mencapai tujuan akan memengaruhi tindakan individu dan dampaknya terhadap hasil kinerja. Manfaat teori ini adalah untuk meningkatkan motivasi dan kerja individu, lalu membantu karyawan mencapai tujuan dan goals mereka, memberikan arah tujuan serta gambaran upaya untuk melaksanakannya. Adapun cara untuk menetapkan tujuan yang efektif yaitu dengan yang pertama, berikan diri Anda banyak waktu untuk mencapai tujuan yang rumit. Jadi kita harus memikirkan tujuan itu secara matang. Lalu tetapkan tenggat waktu yang memberikan tekanan yang sesuai, namun tetap dapat dicapai. Pecah tujuan yang besar dan kompleks menjadi seberapa sub tujuan yang lebih kecil.
Gunakan beberapa sasaran untuk tugas dan tujuan yang kompleks. Lalu kita beralih ke teori yang ketiga, ada teori keadilan atau equity theory. Teori keadilan atau equity theory adalah teori motivasi yang menjelaskan bahwa kepuasan seseorang didorong oleh perasaan ketidakadilan dan keadilan yang dirasakannya. Teori ini dikemukakan oleh John Stacy Adams. Keadilan sendiri merupakan daya penggerak yang memotivasi semangat kerja karyawan. Jadi, atasan harus bertindak adil terhadap semua bawahannya serta objektif. Jika prinsip ini diterapkan dengan baik, maka semangat bekerja akan cenderung meningkat. Penjelasan mengenai teori keadilan ini. Teori ini menjelaskan persepsi seseorang tentang keadilan dalam hubungan pertukaran sosial. Teori ini merupakan variasi dari perbandingan sosial. Teori ini juga menjelaskan bahwa manusia menilai masukannya dalam hubungan dengan pekerjaan dibandingkan dengan hasil yang diperoleh. Teori ini menjelaskan bahwa karyawan membuat catatan mental tentang masukan dan hasil pekerjaan mereka, lalu menggunakan catatan untuk membandingkan rasio masukan dan hasil mereka dengan orang lain. Penerapan teori keadilan ini. Teori ini menjelaskan bahwa kepuasan kerja diperoleh ketika kondisi kerja memperlakukan keadilan atau kesetaraan atas hak masing-masing karyawan. Teori ini menjelaskan bahwa karyawan mencari motivasi intrinsik dan percaya bahwa upaya mereka harus diakui. Lalu yang terakhir adalah teori penguatan atau reinforcement theory. Teori ini didasarkan atas hubungan sebab akibat perilaku dengan pemberian kompensasi. Teori penguatan menjelaskan bahwa perilaku dipengaruhi oleh konsekuensi yang mengikutinya. Dengan penguatan positif, meningkatkan perilaku, dan penguatan negatif juga dapat mempengaruhi perilaku. Dasar teori reinforcement ini juga dikenal sebagai teori penguatan, berakar pada konsep bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh konsekuensi yang menyertainya. Konsep utama dari teori ini adalah penguatan positif. Penguatan positif memberikan konsekuensi yang menyenangkan atau menguntungkan setelah perilaku yang diinginkan terjadi, sehingga meningkatkan kemungkinan perilaku tersebut akan diulang. Contohnya, memberikan pujian atau hadiah atau reward, bisa disebut reward ya, setelah seseorang menyelesaikan tugas dengan baik. Lalu, penguatan negatif. Penguatan negatif ini dapat menghilangkan atau menghindari konsekuensi yang tidak menyenangkan setelah perilaku yang diinginkan terjadi, sehingga meningkatkan kemungkinan perilaku tersebut akan diulang. Contohnya, membebaskan seseorang dari tugas setelah mereka menyelesaikan tugas lain dengan baik. Pengaplikasian teori ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk pendidikan, manajemen, dan terapi perilaku. Contohnya, di dunia pendidikan, guru memberikan pujian atau hadiah kepada siswa yang berprestasi. Dalam dunia manajemen, perusahaan memberikan bonus atau promosi kepada karyawan yang berkinerja baik. Terapi perilaku, terapi menggunakan penguatan untuk membantu individu mengubah perilaku yang tidak diinginkan. Sekian penjelasan mengenai teori proses ini. Apabila ada penjelasan saya yang salah ataupun kata-kata yang kurang menyenangkan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.